Pada pagi ini kultum subuh akan disampaikan oleh Bapak Misbahul Munir. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika humul amnun. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masih diberi kekuatan untuk menjaga ibadah puasa hingga hari ini. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa berpuasa hari ini. Semoga Allah kuatkan dan istiqomahkan kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar sampai hari puasa yang terakhir nanti. Dan semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah, semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minu man aminahun nas, wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara su'a, walladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah ma la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 indikator atau 4 ciri ketika orang itu sudah mantap untuk beriman dan berislam. Yang keempat yaitu sangat terkait dengan muamalah kita dengan orang lain. Jadi ketika kita sudah beriman, itu tidak hanya tasdiqun bil lisani wa bil qalb, tidak hanya pembenaran secara lisan dan hati, tapi bagaimana seorang yang sudah Islam, orang yang mukmin itu punya efek dalam kehidupan sosialnya. Maka Nabi menyebutkan 4 indikator yang menjadi ukuran bagaimana keimanan dan keislaman seseorang itu. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah kamu, ketika kamu sudah masuk dalam Islam, jadi orang yang muslim, harus kafah, totalitas. Totalitas juga dari segi keimanan dan juga dalam hal muamalah atau interaksi bermasyarakat. Jadi seorang mukmin tidak hanya baik secara hati, akidah, tapi juga sholihun fil muamalah, baik dalam muamalah. Nah, apa saja keempat indikator itu? Yang pertama Nabi mengatakan al-mu'minu man aminahun nas. Seorang mukmin adalah yang aminahun nas, orang yang memberi rasa aman kepada orang lain. Jadi keberadaan kita itu membuat orang yang ada di sekitar kita itu nyaman, aman, tenang, damai, dan bahagia. Jadi bagaimana seorang mukmin itu bisa mewujudkan atau menghasilkan atau memunculkan al-amnu, rasa aman,
di hadapan atau pada orang yang ada di sekitar dia, dimanapun dia berada. Jadi seorang mukmin itu jangan sampai kemudian memunculkan teko wong kae, mesti itu mesti dan lain sebagainya. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki ketika orang merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Maka mukmin sejatilah dia tidak suka menipu, tidak curang, tidak suka menzalimi orang lain, dan masyarakat yang ada di sekitarnya itu menjadi aman. Maka itu pernah ada Islamofobia, yang ketemu orang Islam, di balatnya digambarkan orang berjubah kajian putih untuk kabur karena dikira nggowo itu stigma yang dimunculkan saya. Karena memang saya itu ada kejadian yang luar biasa yang di luar tidak pernah terbayangkan. Ada pesawat nabrak ke gedung WTC. Itu menjadi kejadian 11 September yang kemudian menjadi fobia Islam di mana pokoknya bagaimana menghancurkan stigma bayangan dari seorang mukmin atau seorang muslim. Padahal bukan itu, apalagi muncul bom tadi. Islam kok ngebom itu bukan Islam. Islam kok jadi rusuh itu bukan mukmin atau bukan muslim. Karena al-mukminu man aminahun nas. Orang mukmin adalah orang yang memberi rasa aman, nyaman pada orang-orang yang ada di sekitar. Itu indikator yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang selamat muslim yang lain atau orang lain min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Mengapa Nabi menyebutkan muslimun terlebih dahulu sebelum orang lain? Karena diharapkan sesama muslim itu juga akur dulu. Jangan sampai dengan muslim udur, ribut, rusuh dengan orang lain, tidak. Maka Nabi mengharapkan sesama muslim, sama mukmin itu selamat, damai, saling menghormati, sehingga ketika dia bersikap dengan orang lain pun bisa lebih baik daripada dia berbuat sopan dan santun kepada sesama muslim. Karena sama muslim memang sudah sepantasnya seperti itu. Nah, kepada orang lain pun juga seperti itu. Maka al-muslimu, orang yang sudah Islam itu yang saling selamat. Apa selamat dari apa? Min lisani, dari lisannya. Tidak suka, pokoknya lisannya banyak. Maka Imam Ghazali mengatakan dan berlisan asyaddu fasadan min danbil jawarih. Imam Ghazali mengatakan dosa lisan itu lebih berat daripada dosa yang dilakukan oleh tangan atau oleh anggota tubuh kita yang lain. Maka di Al-Quran dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena berita hoax atau berita fitnah di sini, nanti pergi ke Wates itu bisa tahu dong. Apalagi dengan medsos sekarang ini, dengan media sosmed sekarang ini, sekali share and like and dislike itu langsung apa yang terjadi di Gejawa itu ketika kita pergi ke Surabaya pun akan orang tahu. Maka itu lebih kejam dari pembunuhan. Nek mati itu langsung dia meninggal. Ini nek fitnah itu selama orang itu terus mati masih diingat. Maka itulah kejamnya fitnah. Maka orang muslim yang saliman lisan, selamat lisannya dari nyebar hoax, riba, menipu dan lain sebagainya. Wa yadihi, dan tangannya. Itu apa? Dengan orang muslim yang tidak bersikap suka kekerasan, bukan digunakan tangannya untuk tanda tangan berapa triliun, berapa miliar itu kalau ada muslim begitu berarti ada
ada sesuatu yang salah dengan keislamannya. Itu barometer yang kedua. Orang muslim atau orang sudah Islam itu yang selamat lisan dan tangannya. Dia menjaga lisan dan menjaga perilakunya kepada orang lain. Yang ketiga, barometer yang ketiga atau juga seterusnya, manhajar suha. Orang kalau sudah Islam, orang sudah mukmin itu berarti dia hijrah dari perbuatan buruknya. Memang hijrah itu kan berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, itu hijrah secara geografis, fisik. Tapi yang diharapkan Nabi tidak hanya itu, tapi hajar minas su, yaitu yang berhijrah, berpindah dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang itulah yang hijrah. Yang diharapkan Nabi, yang diinginkan Nabi, sehingga Nabi dari yang lain mengatakan muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang sudah muslim, mukmin, maka dia berhijrah. Dia tinggalkan segala sesuatu yang selama ini dia lakukan. Dia tidak lagi minum, tidak berzina, tidak lagi menipu, tidak lagi mencuri, tidak lagi, itu namanya hijrah. Tidak hanya hijrah fisik, tapi yang diharapkan adalah hijrah secara sikap dan perilaku. Yang terakhir, yang menjadi indikator keimanan berislam itu adalah Nabi mengatakan waladhi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak akan masuk surga orang yang tidak bisa memberi rasa aman kepada tetangganya karena perangai buruknya. Hadis ini sering banget saya sampaikan bahwa sikap kita, perilaku kita, tindak tanduk kita dengan tetangga itu sangat mempengaruhi keimanan kita. Keimanan kita, bagaimana keislaman kita, itu juga sangat berpengaruh. Jangan bisa dilihat bagaimana sikap kita dengan tetangga kita. Maka jangan sampai keberadaan kita itu malah menjadi gangguan yang menjadi kegelisahan dengan kepada orang yang ada di sekitar kita. Maka Bapak dan Ibu rahimahullah, apa korelasinya dengan puasa? Jelas sangat terkait dengan ibadah puasa Ramadan kita. Berarti kita harus bisa menjadi orang yang aman, harus bisa orang yang bisa menjaga lisan dan perilaku. Kita yang orang yang berpuasa, orang yang berhijrah dari perbuatan tidak baik, membersihkan perbuatan-perbuatan yang baik kita menjadi perbuatan yang baik. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersikap baik dengan tetangga kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimahullah, jika seorang muslim itu atau mukmin rajin ibadah tapi masih menyakiti orang lain, puasa tapi lisannya masih tajam, sholat tapi tetangganya takut padanya, maka ia belum mencapai hakikat iman yang sebenarnya. Semoga tempat ini bisa menjadi koreksi kita semua dan introspeksi kita semua, agar kita bisa menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Misbahul yang telah menyampaikan kultum kesempatan subuh hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat menjadi hikmah bagi kita semua serta menjadi amal jariah bagi beliau. Selanjutnya saya menyampaikan beberapa informasi tambahan. Kultum tarawih nanti malam akan disampaikan oleh Bapak Nugroho, sedangkan kultum subuh esok hari akan diisi oleh Bapak Nugroho. Jadwal takjil untuk berbuka puasa nanti disiapkan oleh keluarga Bapak Sri Heru dan Pak Didik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada